Apakah Prof. Karwono sudah hadir, Pak Prof? Ada tadi suaranya. Ya, sudah dari awal kita. Ya. Suaranya ada. Nah, Bapak sudah hadir. Pak, apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah. Ya, masih ingat Bunda Ulfa nih. Sahabat lama Pak. Saya mahasiswa Bapak juga di tahun 2002 sampai 2004 di TP Unila Pak. Masih zamannya almarhum Pak Budi Kustoro. Iya. Baik, salam sehat Pak. Pada kesempatan ini terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Haji Karwono MPD yang akan sebentar lagi memberikan paparan dan berdiskusi bersama kita Bapak Ibu semuanya. Insya Allah teman-teman ini cukup luar biasa antusias Pak Prof. Di kita ini ada 487 yang saat ini masih bergabung dan ada juga di link YouTube juga karena tidak bisa masuk Zoom dan menyimak melalui channel YouTube Pak. Izin saya memberikan sedikit latar belakang Prof. Karwono. Beliau lahir di Pojodadi, Lampung Tengah. Saat ini beliau unit kerjanya di Universitas Lampung ya, di program Magister Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana dan saat ini Ketua BAN SM Provinsi Lampung. Jabatan akademik beliau adalah guru besar dalam ilmu belajar dan pembelajaran. Pengalaman luar biasa ini, pengalaman struktural di perguruan tingginya juga luar biasa. Nanti ada kesempatan kita akan berdiskusi lebih lengkap lagi dan berkomunikasi Prof. Karena waktu kita tak banyak dan pada saat ini kami berikan kesempatan 45 menit untuk menyampaikan paparan dan menginformasikan materi yang di kesempatan ini. Dipersilakan Prof. Pada kesempatan ini. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Patut dan selayaknya kalau kita pada hari ini untuk ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan meskipun melalui secara virtual. Kemudian tadi sudah dipaparkan oleh Pak Tony Tuharudin, saya hanya ingin nambahkan sedikit yang terkait dengan itu. Nah, untuk itu saya coba share materinya. Ya. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Ya, Pak. Bisa dilihat, Pak. Ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Kepala BPMP, kemudian BGP dan pengawas, dan saya lihat ini juga ada unsur dari guru gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin pada kesempatan ini saya akan menyegarkan lah, ini sering ketemu juga kadang-kadang apa yang diomongkan jadi bosan juga gitu ya. Jadi ini jadi judul yang saya sampaikan ini yang terkait dari panitia ini reformasi kebijakan akreditasi satuan pendidikan itu yang berbasis komplain administratif ke performansi gitu. Nah, ini ada sedikit perubahan paradigma. Nah, inilah mungkin yang perlu disamakan persepsinya sehingga tidak terjadi perbedaan. Nah, kadang-kadang hal yang sama di persepsi dari individu yang berbeda ini kadang-kadang juga hasilnya sering berbeda. Nah, kita hari ini ingin menyamakan adanya perubahan kebijakan akreditasi satuan pendidikan yang basisnya komplain administratif ini ke performansi atau ke kinerja.
Nah, ini yang melatar belakangi mungkin kita sudah paham lah itu ya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 ini bahwa pengelolaan pendidikan kan sudah didesentralisasikan, sehingga semua aspek pendidikan sudah jadi otonomi daerah. Nah, dengan demikian penyelenggaraan pendidikan di daerah tergantung dari sumber daya manusia yang ada di daerah. Nah, sumber daya pendidikan di daerah sangat bervariasi, tergantung kondisi dan situasi daerah masing-masing. Nah, otonomi pendidikan ini di daerah pelaksanaannya kan tergantung dari kebijakan bupati dan wali kota, yang dalam beberapa kasus itu sering-sering gitu ya, untuk menekankan ke mutu itu masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk itu diperlukan kan penjaminan mutu dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, yang dalam hal ini kan menjadi tanggung jawab ya pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian bahwa pendidikan nasional ini kan tergantung, tanggung jawabnya kan ada di pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, oleh karena itu ya penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama tiga unsur ini. Nah, Bapak sekalian, kita ini kaitan tadi di daerah masing-masing kan sumber dayanya berbeda, sangat tergantung yang ada di daerah. Maka muncullah ada sistem penjaminan mutu pendidikan ini. Nah, ini di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang ini lagi diperbincangkan juga, itu pemerintah akan menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Tadinya dari desentralisasi itu terjadi variasi, maka perlu ada standar nasional pendidikan. Nah, akreditasi ini dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, akreditasi terhadap satuan pendidikan ini menjadi penting. Nah, kemudian ini dasar hukum sistem penjaminan mutu ini, kan ada sistem penjaminan mutu internal, dalam hal ini adalah di satuan pendidikan, dan sistem penjaminan mutu eksternal, dalam hal ini untuk sekolah dan madrasah ini dilakukan oleh BAN SM. Untuk itu BAN SM, maka ada standar nasional pendidikan. Semestinya kalau di sistem penjaminan mutu internal ngacunya kepada standar nasional pendidikan, dan BAN sistem penjaminan mutu eksternal dalam menyusun instrumen akreditasi ngacu ke standar sebenarnya sudah klop. Nah, oleh sebab itu saya ingin sedikit gitu agak mundur. Standar nasional pendidikan yang ditetapkan ini di PP 19 tahun 2005 dulu dikelola Badan Standar Nasional Pendidikan, dan sekarang dibubarkan. Nah, kemudian diganti itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, kemudian PP 19 tahun 2005 ini yang orientasinya ke administratif, kemudian ditinjau ulang dengan Permen, PP ditinjau dengan Permen nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oke. Nah, yang Permen 2003 tahun 2020 ini orientasinya performansi. Nah, selanjutnya ditetapkan lagi ini tahun 2021 dengan PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oke, setahun. Nah, kemudian ditetapkan lagi dengan PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya, berubah per tahun. Nah, syukur malah yang belum pernah membaca orang bingung, tahu-tahu ada yang baru, tapi sebaiknya tidak seperti itu. Nah, ini mungkin untuk gambaran kita karena ini hadir adalah para pengawas. Nah, sehingga ini menjadi ya kebijakan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan. Maka yang terakhir tolong dibaca PP nomor 4 tahun 2022. Tetapi ini
tahun PP 19 tadi yang saya sampaikan, ini kebijakannya ini, urutannya ini, ada 8 standar, mulai standar isi, standar proses, dan seterusnya sampai 8 ini. Terus yang dirubah dengan Permendikbud tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan, ini juga 8. Tetapi 8 standarnya sama, tapi bedanya apa dengan yang ini? Ini urutannya, standar isi, proses, dan seterusnya. Yang ini berubah, standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, standar pendidikan, dan seterusnya. Bedanya apa ya? Oke, mungkin ya. Jadi ini kan, oke. Terus 8 sama ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini juga 8. Bedanya apa ya? Urutannya. Urutannya, tapi sebenarnya oke lah urutannya memang, tetapi yang menjadi paradigmanya berubah sebenarnya adalah paradigma untuk melihat satuan pendidikan. Mutu itu bukan dilihat yang lama, dilihat dari standar isinya. Maka guru kalau menyampaikan satu proses pembelajaran, kalau isi sudah disampaikan kepada peserta didik, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, maka tugas guru selesai. Ya, nah kalau yang ini kebalik, orientasinya kepada standar kompetensi lulusan. Ini jadi paradigmanya berbeda. Maka inilah muncul paradigma ke kinerja. Kalau yang kemarin adalah compliance administratif. Ada tidak kalau melihat mutu sekolah. Nah, sampai hari ini pun masih paradigmanya seperti itu. Melihat sekolahnya bagus, setnya bagus, mesti akreditasinya bagus. Padahal yang dilihat ini adalah dari sisi kinerjanya. Nah, ini orientasinya kepada mutu lulusan. Maka inilah yang menjadi perbedaan adalah dari paradigmanya untuk melihat ini. Maka akreditasi orientasinya berubah dari komplain administratif ke performansi. Jadi ini mungkin karena ini paradigma, maka ini perlu saya sampaikan. Nah, ini di 57 juga sama. Ini orientasinya ke performansi, kemudian di 22 juga begitu. Nah, jadi itu loh Bapak sekalian, ini kita samakan dulu, maka orientasinya tadi ke itu ya. Jadi, nah kemudian kaitan dengan yang disampaikan dengan Pak Tony tadi, mungkin saya ingin nambahkan, jadi adanya perubahan perubahan sistem akreditasi, ini fokus pada audit kinerja sekolah, maka instrumen yang digunakan menggunakan akreditasi IASP 2020. Iya, halo. Halo. Gimana? Nggak usah pakai halo-halo lah, nanti ada ruang untuk tanya jawab. Itu. Ibu, bocor Bu. Ya, oke. Nah, ini untuk mengukur kinerja atau performansi sekolah yang telah memenuhi persyaratan atau compliance administratif. Maka tadi kan ada namanya compliance administratif, itu harus dipenuhi baru bisa dilakukan akreditasi. Nah, akreditasi merupakan bagian dari rangkaian utuh sistem penjaminan mutu. Nah, tindak lanjut yaitu berupa rekomendasi berdasarkan proses akreditasi yang menjadi fokus utamanya. Nah, ini perubahan mendasar, tadi sudah disampaikan Pak Tony. Pertama ini kita adalah merupakan kombinasi sebenarnya, tidak melulu seluruhnya adalah kinerja. Jadi kombinasi akreditasi yang otomasi, sistemnya otomasi, hasilnya otomatis kan gitu. Nah ini otomasi dan akreditasi manual dengan kunjungan ke sekolah. Jadi akreditasi ini gabungan antara yang dilakukan secara otomasi, hasilnya berupa akreditasi yang otomatis, kemudian akreditasi yang dilakukan melalui kunjungan sekolah atau visitasi. Nah, perpanjangan status akreditasi secara otomatis ini melalui mekanisme sistem
monitoring sekolah yang terakreditasi di dalam dashboard. Nah, reakreditasi manual hanya dilakukan atas dasar 3 penyebab. Tadi sudah disampaikan. Itu. Jadi, status akreditasi berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh sistem monitoring sekolah yang terakreditasi itu. Nah, 3 penyebabnya ini. Tadi, permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Tadi yang diperiksa Bu, silahkan aja diajukan. Tetapi nanti di dashboard kita itu akan membaca, ya, akan terbaca apakah benar menurut sekolah itu meyakini bahwa itu terjadi kenaikan, tapi apakah realitanya juga seperti itu. Nah, kalau tidak, ya itu ya tidak mungkin divisitasi, kan mubazir gitu. Nurunkan asesor 2 orang, dilakukan validasi, verifikasi, hasilnya toh sama. Nah, untuk apa? Kan itu. Nah, kemudian adanya laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja sekolah. Itu. Jadi yang naik karena permintaan dan ada kemudian warning dari sistem monitoring telah terjadi penurunan kinerja sekolah. Jadi ini yang dilakukan visitasi, sisanya diperpanjang secara otomatis. Udah kelapa. Nah, sekarang penjelasan Pak, ini sedikit, nanti tolong Bu, saya diingatkan kadang-kadang saya kalau ngomong agak terus bablas gitu, nanti kalau sudah waktunya cukup 30 menit nanti diingatkan. Nah, penekanan diberikan kepada kinerja dari dari PP tadi atau pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan administratif atau compliance. Nah, kinerja satuan pendidikan ini kan difokuskan pada ini. Standarnya kan 8. Ini mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, standarnya kan 8. Lah kenapa komponen dalam instrumen akreditasi kok cuma 4? Nah, itu coba ini yang kinerja, ya kan ada 2 gabungan antara performansi dan compliance administratif. Yang kinerja itu bobotnya 85%, sedangkan yang compliance administratif itu bobotnya 15%. Gitu. Nah, oleh sebab itu melihatnya kalau dari compliance administratif, sarana prasarana dan sebagainya, kadang-kadang kok hasilnya seperti itu. Nah, padahal yang kita lihat tekankan yang 4 komponen ini adalah merupakan performansi, bukan administratif. Nah, ini mungkin, jadi ini dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, ini kalau digambarkan ini Pak dan Ibu, jadi ini kan 8 standarnya, nanti sebab ada di kelompok tertentu, oh ini ban itu kok nggak instrumen kok standar 8 kok ini 4. Nah ini maka ini tolong dipahamkan bersama. Jadi melihat satu satuan pendidikan ini dilihat dari mutu lulusan. Mutu lulusan ini adalah produk dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran diproduk dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu adalah produk dari manajemen sekolah. Nah, yang di atas garis biru ini, inilah yang 85% performansi itu. Kemudian butir intinya ada 35 butir. Nah, kemudian yang lainnya ini administratif seperti standar biaya, standar sarana prasarana, standar penilaian, standar isi. Ini adalah compliance administratif. Bobotnya yang ini 15%. Nah, ini mungkin kita samakan, nanti kalau sekolah itu juga seperti itu, banyak yang komplain, itu catnya harganya mahal, ruangnya bagus, kamar mandinya bagus, dan sebagainya. Lah kok nilainya malah yang di sekolah sebelah itu, catnya murahan, kemudian ruang gurunya cuma dari triplet, loh dia kok malah lebih tinggi. Nah, ini belum mencermati dari
butir-butir di dalam IASP itu. Karena ini komplain administratif, kepepetnya sekolah itu nggak punya yang ini aja mungkin bisa 85 kok. 85%, kalau semua memenuhi persyaratan ya malah udah bisa B kok. Nah, ini mungkin yang kita samakan nanti. Nah, oleh sebab itu, nah kemudian yang performansi untuk menelaah kinerja itu di dalam IASP itu penilaian akreditasi untuk 4 komponen kinerja tersebut menggunakan tekniknya ini telaah dokumen. Maka sebelum asesor datang ke sekolah mesti sudah melihat sebenarnya gambaran sekolah itu seperti apa. Kira-kira nilainya juga sudah bisa dilihat. Tapi kan belum diobservasi. Ini perlunya visitasi, observasi. Dilakukan wawancara, kemudian ada instrumen angket. Nah, untuk pemenuhan persyaratan ya menggunakan data yang bersumber dari Dapodik dan EMIS. Jadi ini mungkin ringkasan Bapak dan Ibu para pengawas khususnya dan mungkin yang sebagai asesor, ini kan ringkasan dari butir yang ada di kita itu. Ini komponen mutu lulusan. Ini akan dilihat itu indikatornya dari 3 ini mutu lulusan. Karakteristik siswa, kompetensinya. Kompetensi siswa maksudnya kepuasan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan mesti harus dilakukan penggalian data dari pemangku kepentingan, mungkin dari masyarakat. Nah, komponen proses pembelajaran ini indikatornya kualitas pembelajaran di kelas, iklim pembelajaran di kelas, kemudian pemanfaatan sarana prasarana. Kemudian komponen mutu guru dilihat dari kompetensinya guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas guru, dan mutu guru. Nah, ini untuk butir khusus. Nah, ini kemudian ini komponen manajemen sekolah, ini ada 10 indikatornya. Nah, kemudian dari semuanya ini terus dituangkan ke dalam butir. Contoh misalnya karakteristik siswa kan ini dituangkan dalam 11 butir nanti digali dan seterusnya kompetensi dan ini. Jadi satu ini tadi yang karakteristik siswa, kompetensi, kemudian kepuasan pemangku kepentingan ini ada 11 butir. Nah, inilah menggambarkan ini semuanya. Jadi ini mungkin akan memudahkan. Ini komponennya, ini indikatornya, terus dituangkan dalam bentuk butir. Komponen intinya ada 35 butir. Nah, dan seterusnya, nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini mutu lulusan, itu sekian butir, dan seterusnya. Dan ini mungkin sudah dipahami kita bersama. Ya. Oke. Dan seterusnya mutu guru, ini dan seterusnya. Nah, ini manajemen sekolah. Sebarannya seperti ini. Nah, kemudian di Provinsi Lampung, maaf ini saya sampaikan, ini agak sedikit ralat yang disampaikan Pak Ketua Badan Pusat tadi. Jadi gini, di Provinsi Lampung, karena ini sudah data yang sudah direvisi, sudah dicek ulang oleh tim IT di Provinsi Lampung. Jumlah satuan pendidikan di Provinsi Lampung ini seluruhnya, ini ada 9.350. Mungkin Bapak pengawas mesti apalah mungkin diawasi jumlahnya gitu ya, jumlah sekolah dan madrasah 9.350. Nah, jumlah satuan sasaran akreditasi tahun ini tadi disebutkan 2090. Berapa tadi? 7 apa 6 lah. Ini ternyata berbeda. Setelah dicek ulang ada 2.100 sekolah sasaran akreditasi tahun ini di Provinsi Lampung. Nah, kemudian ini sudah dicek ulang tadi yang dari pusat. Nah, kemudian jumlah yang reakreditasi non visitasi ini yang dilakukan reakreditasi tapi tidak divisitasi. Ini ada 1.650. Kemudian jumlah satuan pendidikan yang sasaran visitasi,
Tadi ada yang cenderung naik, cenderung turun, kemudian sekolah baru dan TT, yang BT, TT cenderung turun dan cenderung naik. Yang tahun kemarin ini ada 450 yang jadi sasaran. Nah, mungkin kalau Bapak itu tidak masuk yang di sini, ya diperpanjang secara otomatis. Ini yang terdata dari dashboard. Tetapi kalau Bapak merasa naik, tadi sudah disampaikan, ya silakan aja mengajukan. Itu Baik, dengan Prof. catatan 5 menit lagi, Prof. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk kuota visitasi di Provinsi Lampung tahun ini kita hanya dapat 240. Bayangkan, sekolah 2.100 yang harusnya divisitasi, satu asesor honornya sekian, transportasi, nginep dan sekian, sekarang hanya berapa miliar kalau ini dilakukan visitasi. Tetapi berkat kerja keras dari BAN, ini bisa dilakukan 450. 450 kuotanya pun terbatas hanya 240. Sisanya diperpanjang secara otomatis. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini dan seterusnya. Jadi totalnya ini. Nah, kemudian ini hanya refreshing saja. Hasil akreditasi tahun lalu ini di Provinsi Lampung, mutu lulusan proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah, ternyata skor yang paling rendah adalah, nilai yang paling rendah adalah mutu guru. Ya, mutu guru yang paling rendah. Sebenarnya rada aneh, masuk mutu gurunya rendah, proses pembelajarannya kok tinggi, itu terus mutu lulusannya ya lebih tinggi dari mutu gurunya. Padahal biasanya mutu gurunya bagus saja, hasilnya itu mungkin rendah gitu. Nah, ini di Provinsi Lampung agak hebat, mutu gurunya 82, tapi mutu lulusannya skornya ini ada 85. Nah, rekomendasinya apa? Apa suruh rekomendasi? Wes ora sah neng gurune, murid-murid iso belajar dhewe. Mestinya tidak begitu. Ya, jadi ini mungkin yang menjadi bahan kajian. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, hasil akreditasi tahun 2022 sudah kami kirim ke dinas. Nah, kemudian tolong ya ada workshop lah gitu ya untuk meningkatkan kinerjanya apa gitu ya. Jadi ini mungkin yang menjadi catatan untuk kita bersama yang terkait dengan hasil akreditasi tahun 2002. Kalau bisa dibuatkan ada satu workshop untuk menelaah masing-masing butir mana yang rendah, terus apa yang harus dilakukan. Itu rekomendasinya ada. Kita juga sudah buat rekomendasi. Kemudian kalau masing-masing kabupaten kota memerlukan misalnya untuk membahas itu, kami juga bisa membantu baik secara daring maupun luring. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang jelas, mungkin bisa dibahas secara bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita beri aplaus untuk Prof pada kesempatan ini. Luar biasa Prof. Walaupun waktunya singkat, memberikan manfaat besar bagi kami peserta di meeting Zoom pada siang hari ini dan juga di channel YouTube. Bagaimana mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah itu menjadi suatu hal yang mendukung ya dari kualitas pendidikan kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mohon kepada peserta untuk aktif bertanya dan berdiskusi bersama Prof. Karwono pada kesempatan ini. Yang terlihat di layar ada Pak Mujiman Lampung Selatan. Dipersilakan Pak, sudah raise hand nih. Silakan Pak Mujiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Pak Tommy dan Pak Prof sangat jelas. Hanya saya tersinggung dengan mutu guru yang paling rendah tadi sebenarnya. Pertanyaan saya, kan saya punya sekolah binaan, perpanjangan otomatis tahun 2021 kalau tidak salah, ada SMP Negeri 1
SMP Negeri 2 dan ada SMP Negeri 1 Atap. Dan saya tahu sebenarnya kondisi 3 sekolah itu kan saya tahu, tapi nilai akreditasinya itu Bagus. hanya berbeda 1, 84, 84, 83. Apakah ada kemungkinan penilaian perpanjangan itu ada kesalahan atau ada pertimbangan lain? Mohon penjelasan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung menjawab atau masih kita dengarkan dulu yang lain, Prof? Oke. Kita beri kesempatan kepada Bu Aprida, SMK 1 ya, SMK Negeri 1 Air. Silakan Bu Aprida. Ya. Tolong di mute dulu, apa namanya, unmute-nya dibuka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK Negeri 1 Air Naningan, Tanggamus, Bu. Ya, silakan, Bun. Ini kami ini baru, insya Allah tahun depan kami baru meluluskan. Artinya kami ini baru punya kelas 11, Bu. Jadi kemudian sarana prasarana kami juga masih sangat minim. Artinya apakah kami tahun depan itu bisa mengajukan untuk akreditasinya? No, sarananya masih minim ya, Bu. Ya, sarana masih minim. Bisa mengusulkan betul, gitu ya, Ibu. Oke. Ya, betul. SMK-nya baru berapa tahun, Bun, berdirinya? Baru 2 tahun, Bu. 2 tahun ya. Oke, baik. Terima Kita kasih, punya Bu. kelas 11. Oke, baik. Terima kasih. Prof, bisa langsung dijawab, Prof, dari Pak Mujiman dan Bu Aprida. Apakah Pak Prof terlempar mungkin ya? Terlempar ya? Oke. Tidak, iya terlempar keluar. Iya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan segera Oke. Ya, jadi Ya. yang awal tadi saya tidak connect. Kemudian ini yang terakhir dari Ibu yang dari Tanggamus ya, SMA. Ya, Pak. Tadi. Nah, ini untuk syarat akreditasi kan ada ICM itu, indikator komplain mutlak. Syarat mutlak bisa dilakukan akreditasi kan harus ada izin operasional. Oke. Yang kedua punya kelas akhir atau sudah meluluskan. Sebenarnya di aturan lagi kepala sekolahnya punya sertifikat pelatihan kepala sekolah. Tapi yang ini karena kondisi di masing-masing daerah di Indonesia macam-macam, yang sudah punya sertifikat kepala sekolah dalam waktu singkat terus dimutasi, diganti malah yang belum punya sertifikat, akhirnya akan terganggu, maka yang ini bisa dianulir. Jadi harus ada izin operasional, kemudian punya kelas akhir atau sudah meluluskan. Kalau belum meluluskan, belum Bu ya, belum. Nah kalau sarananya minim, ya emang bisa divisitasi gitu, tapi hasilnya ya nggak tahu hasilnya seperti apa karena ada indikatornya. Sarana prasarana kan ya harus terpenuhi dan seterusnya. Itu saya rasa mungkin berarti itu. Berarti kami itu baru bisa mengajukan itu di tahun 2024, Pak ya? Iya, karena Ibu kan tetap ya. Ya, Dua tahun ya, Bu. sekarang juga belum bisa. Ya. Kalau Ya, belum punya oke. kelas 3 belum bisa. Ya, Kalau belum punya kelas Gitu 3. ya. Tapi kan Ya. tahun Ada ini kami kan sudah persyaratan. punya, Pak. Tahun Ya. ini kami sudah punya. 2000 kelas 3 sudah ada tahun ini, tahun 2024, ajaran 2024-2025. Nah, ya. Iya, tapi Ibu Ini kan ngisi 2000, data ya. di daftar isian akreditasi tidak?
Belum. Ya harus. Nanti nggak kebaca, nggak bisa dibaca. Ya. Oke, Artinya silahkan. kami mendaftar dari tahun ini Pak ya, seperti itu Pak ya. Enggak, kan itu ada dibuka, itu setiap awal tahun itu kan dibuka Iya, untuk pengisian daftar iya. isian akreditasi. Itu kan dibuka. Oh, iya. Nah, silakan Ibu ngupload data itu gitu ya. Baru bisa dibaca. Ya. Tapi syaratnya memang harus meluluskan atau punya kelas 3. Nah, mestinya kalau sudah punya kelas 3 ini mestinya tahun kemarin Ibu nggak ngupload data di Dapodik ya. Belum. Nanti tahun ajaran depan ini Pak kita baru terima. Ya, nanti kan dibuka itu ada. Ya, siap. Ya. Siap, terima kasih. Mahasiswanya kabulat itu belakang. Oke ya Bu Aprida. Oke. Oke, tadi Pak Mujiman tadi Pak bertanya tentang penilaian Pak antara beberapa sekolah itu tidak terlalu jauh grade-nya, ya ada 83, ada 84 gitu Pak. Nah itu saya tadi ujungnya itu apa maksudnya saya kurang paham itu. Pak Mujiman masih adakah? Halo Pak Mujiman. Pak Mujiman, Halo, gimana Pak saya tadi kebetulan nggak Iya. gimana? Halo Pak Mujiman, masih ada dari Lampung Selatan tadi? Masih itu. Pak Joko, Pak Joko bisa mendengar tadi pertanyaan dari Pak Mujiman? Ya, jadi beberapa sekolah binaannya itu hampir sama lah ya tingkat penilaiannya. mutunya, cuma nilainya kok berbeda-beda gitu mungkin tadi. Oke, secara kasat mata ya mungkin ya. Secara kasat mata terlihat hampir sama gitu, tetapi hasil penilaiannya berbeda gitu ya. Oke, Pak. Itu bagaimana, Prof? Ya, itulah mungkin yang perlu disamakan persepsinya tadi. Saya agak menekankan sebenarnya ke itu gitu ya. Jadi dasar untuk menentukan penilaian itu kan dari instrumen. Itu kan ada komponen inti dan ada kekhususan. Nah, jadi kalau mungkin kita padahal yang ditekankan bukan kepada administratif lagi, Pak, tapi kepada apa? Performansi kinerja. Nah, kinerja itu dari yang 4 itu. Nah, kadang-kadang masyarakat kan tidak melihat itu. Gurunya buat RPP, kemudian dan sebagainya. Ya, tapi dilihat di kelasnya seperti apa. Sudah itu dilihat, cocok enggak dengan RPP-nya, mungkin kreatif dan sebagainya, di kelas seperti apa. Setelah di kelas seperti apa, ditanya juga gurunya, ditanya juga muridnya. Ditanya muridnya, ya Pak, kok ini dengaran, kok ini seperti ini, pengajarannya apa, biasanya gini? Enggak Pak, cuma hari ini aja dengaran itu Pak, guru kok ngajarnya enggak kayak biasanya loh. Nah ini kan seperti ini dilihat, sudah. Dari metode yang berbeda, dicari dari sumber data yang berbeda. Kemudian menghasilkan hasil yang sama, mesti valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu? Nah, maka kita menggunakan yang namanya triangulasi sumber. Data yang sama digali dari sumber yang berbeda. Nah, itu dilakukan triangulasi sumber. Triangulasi metode, ya hal yang sama digali dengan metode yang berbeda. Wawancara yang diomongkan waktu pertemuan dengan waktu diobservasi beda, dengan lewat yang lain berbeda. Nah inilah yang mungkin ini tidak bisa terbaca oleh orang awam yang tidak melihat. Ya. Terus jujur aja di Lampung ini hati-hati loh, maaf yang jadi asesor itu juga kita lakukan verifikasi. Sudah jadi visitasi, divalidasi, diverifikasi. Itu kita ngecek data itu. Misalnya dapat skor 4. Misalnya dari sarana prasarana saja itu, bukan yang kinerja. Itu terlihat jumlahnya berapa. Misalnya WC kan itu kalau perempuan 1:40. Kalau laki-laki kan 1:30. Nah kalau perempuannya itu ada 120, kan mesti harus 3 itu.
Nah, maka kita waktu verifikasi lihat Pak sarana prasarananya dan sebagainya dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu memang kebetulan di Lampung sudah dilakukan itu, kemudian dari Irjen itu datang. Maka hati-hati yang jadi asesor nanti ada sewaktu-waktu itu dikunjungi secara mendadak akan terlihat itu. Alhamdulillah di Lampung sudah beberapa kali ini, maaf ini yang Pak Mahruf Lampung Timur itu 2 tahun berturut-turut sekolah yang divisitasi dia dilakukan proyek, tapi alhamdulillah tidak ada perbedaan signifikan. Ya berbeda selisih 1 atau 2 dan seterusnya, tapi tidak sampai ke antara A dan B dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kalau masyarakat melihatnya cuma dari dari yang komplain administratif sarana prasarana itu mesti akan berbeda. Jadi perbedaan itu mungkin ya kelihatannya malah Termute, Prof. Prof, termute. Termute ini Pak, Prof. Tidak terdengar suara. pas mati. Oke. Jadi itu Pak. Jadi kalau melihatnya hanya dari komplain administratif mungkin ya, tapi secara kinerja itu yang menjadi tekanan. Tekanan di visitasi sekarang ini untuk akreditasi adalah pada kinerjanya. Ya, ditekankan kepada 4 komponen itu, tapi bukan yang administratif, gitu, tapi dari sisi kinerjanya. Nah, digalinya dari sumber yang berbeda, digalinya dengan metode yang berbeda. Nah, sehingga ini mungkin bisa dipertanggungjawabkan, jawabkan seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, jadi kalau melihat menurut saya lah ini mungkin akan beda lagi. Tapi kalau menurut hasil instrumen lah itu mungkin ya yang seperti itu. Dan jadi itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Baik, Prof. Bapak Ibu, ini masih banyak yang resen, Prof. Cuman memang waktu kita karena masih ada 2 pemateri lagi yang harus paparan dan waktu kita sudah 10:30 ini. Teman-teman mohon bersabar ya, mungkin bisa pertanyaan nanti ditanyakan pada teman-teman lain yang karena memang Pak Eko ya Pak, nanti ada Pak Eko yang bisa membantu juga pertanyaan-pertanyaannya sehubungan dengan yang akan ditanyakan ke Pak Bayang ke Prof. Mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk sesi Prof. Karwono kita selesaikan. Dan untuk yang bertanya mohon bersabar nanti bisa ditanyakan ke sesi Pak Eko. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Insya Allah ada waktu yang lebih luas kita akan berjumpa di webinar berikutnya bersama Prof yang khusus. Mungkin juga kita bisa lakukan secara luring ini bersama teman-teman pengawas ya khususnya dan teman-teman kepala sekolah karena memang terkait akreditasi ini merupakan suatu hal yang sejalan dengan proses pembelajaran karena akhir daripada pembelajaran itu adalah nanti diakreditasi untuk melihat mutu pendidikan atau mutu kualitas pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Untuk itu kita beri aplaus kepada Prof. Karwono dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain waktu Prof. Terima kasih, sehat selalu Prof. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Laminto, Bu Eneng, Bu Pak Hokman ya yang sudah resen. Monggo nanti pertanyaannya bisa nyambung ke narasumber berikutnya. Terima kasih dan kesempatan ini saya berikan kepada Pak Johan Supangkat untuk mendampingi Pak Eko di paparan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.